Tak ada yang menyangka. Di tengah sorakan penonton, lampu yang menyilaukan, dan senyum yang dipaksakan agar tetap tegar, ada sebuah momen yang langsung membelah opini publik di seluruh Indonesia. Sebuah pengumuman yang membuat ribuan orang terdiam. Sebuah keputusan yang memicu gelombang komentar. Dan satu nama yang tiba-tiba saja menjadi pusat perhatian nasional. Namun, yang membuat semua semakin panas bukan hanya hasil malam itu, tetapi sosok yang akhirnya angkat bicara, memberi komentar yang membuat situasi semakin meletup. Dan ketika sebuah bintang muda dari Sidrap menundukkan kepala, pertanyaan besar pun muncul. Apa sebenarnya yang terjadi di balik panggung? Apa yang tidak pernah terlihat di depan kamera? Dan mengapa komentar seorang ikon besar membuat cerita ini mengguncang internet? Jawabannya jauh lebih rumit dari yang terlihat. Suasana malam itu terasa berbeda, bukan hanya karena persaingan semakin ketat, tetapi karena setiap peserta tahu sedikit saja kesalahan bisa menjadi akhir segalanya. Di antara tepuk tangan dan wajah-wajah tegang, ada satu sudut kamera yang menangkap ekspresi tak biasa. Tatapan gugup seorang gadis muda yang selama ini menjadi kebanggaan Sidrap. Tatapan yang seperti berjuang melawan rasa takut yang tak ia tunjukkan di panggung. Penonton mungkin hanya melihat panggung megah, namun di belakangnya jantung para peserta berdebar ratusan kali lebih cepat. Ketika nama yang harus berhenti diumumkan, studio mendadak senyap sesaat. Dan begitu kenyataan itu diterima, ekspresi para pendukung berubah drastis. Tapi, apa yang membuat malam itu berbeda? Apa yang membuat respons publik begitu besar? Karena ada sesuatu yang tidak pernah disiarkan, sesuatu yang tak terlihat mata penonton. Dan itu baru permukaannya. Sebelum namanya mencuri perhatian nasional, perjalanan gadis ini dimulai dari sebuah kota kecil di Sulawesi. Dari panggung-panggung sederhana menuju audisi yang akhirnya memberinya golden ticket. Ia bukan sekadar peserta. Ia simbol harapan, seorang remaja yang suaranya mampu membuat kampung halamannya bersatu. Di Sidrap, namanya bergema seperti sebuah perayaan. Komunitas berkumpul, warga mengorganisir dukungan. Bahkan banyak yang menganggap ia sebagai wakil hati masyarakat. Semua berjalan seperti dongeng. Setiap penampilannya mendapatkan dukungan luar biasa. Setiap langkahnya disambut dengan optimisme besar. Namun, popularitas mendadak ini membawa tekanan yang tak kecil. Ada beban, ada ekspektasi, dan ada ketakutan dalam dirinya. Aku tidak boleh mengecewakan mereka. Dan perasaan itu tanpa sadar semakin hari semakin menumpuk. Apa yang terjadi setelah itu membuat semua orang terbelalak. Ada satu momen yang menjadi titik balik cerita ini. Ketika posisinya berada di ujung tanduk, ribuan dukungan digital mengalir begitu deras. Sebuah sistem yang memungkinkan penonton memberikan hadiah virtual demi menyelamatkan peserta yang mereka cintai. Bagi sebagian orang, ini wajar. Bagi sebagian lain, ini menimbulkan perdebatan panjang. Apakah ini adil? Apakah kualitas tidak seharusnya menentukan? Komentar-komentar itu listriknya menyambar kemana-mana. Sebagian membelanya habis-habisan. Dia pantas lanjut, jangan nilai dari satu kesalahan. Sebagian lain mengkritik dan mempertanyakan mekanismenya. Tanpa ia sadari, dukungan besar yang menyelamatkannya itu justru menjadi sumber tekanan mental paling berat yang pernah ia rasakan. Karena setelah diselamatkan, harapan publik padanya justru melonjak berlipat-lipat. Dan tekanan itu meledak di malam terpenting. Malam itu, panggung megah berubah menjadi tempat paling menegangkan bagi dirinya. Lampu menyala terlalu terang, suara penonton terdengar terlalu dekat, dan detik demi detik nafasnya terasa semakin berat. Ia berusaha tersenyum, ia mencoba tampil tenang, namun jari-jari tangannya gemetar. Di tengah lagu, ada momen kecil yang mungkin tak banyak penonton perhatikan. Sebuah detail yang menandakan betapa tertekannya ia saat itu.
Dan ketika penampilan berakhir, ekspresinya tidak bohong. Ia tahu ada yang kurang. Ia tahu ada bagian yang tidak berjalan seperti latihan. Beberapa juri tampak menimbang-nimbang, beberapa memberi saran, namun semuanya mengarah pada satu kenyataan. Malam itu bukan malam terbaiknya. Saat pengumuman tiba, seluruh studio berubah hening. Dan kejadian berikutnya langsung membuat dunia internet terbakar. Ketika kabar hasil malam itu menyebar, banyak yang ikut berkomentar. Tapi ada satu suara yang paling diperhatikan. Seorang diva, seorang ikon dangdut nasional, sosok yang suaranya saja sudah cukup untuk menggerakkan opini publik. Ia angkat bicara, nada suaranya tegas, pernyataannya langsung membuat orang menoleh. Ia menyinggung tentang konsistensi, tentang penilaian, tentang bagaimana kadang penonton lupa bahwa peserta adalah manusia yang bisa salah. Ia juga menyinggung soal tekanan mental peserta muda. Banyak yang menganggap komentarnya sebagai dukungan, sebagian menilai sebagai kritikan terhadap sistem, sebagian lainnya menganggap ini alarm keras untuk industri kompetisi musik, dan komentar itu hanya membuat api semakin membesar. Namun siapa sangka, komentar itu bukan puncak segalanya. Justru setelah itu, konflik baru muncul di dunia maya. Setelah kejadian malam itu, media sosial berubah seperti medan perang. Satu sisi membela mati-matian, sisi lain mengkritik tanpa henti. Ada yang menulis tentang perjuangannya yang luar biasa. Ada yang menyebut ia terlalu muda untuk tekanan sebesar itu. Ada yang menyalahkan sistem penilaian. Ada yang menyebut hasil sudah tepat. Potongan video, screenshot komentar, dan reaksi para kreator konten memenuhi feed TikTok dan YouTube. Semakin lama, polarisasi semakin tajam, semakin emosional, semakin keras, hingga akhirnya suara lain muncul dari tempat yang jauh dari panggung. Sebuah daerah kecil yang merasa kehilangan kebanggaannya. Di Sidrap, kabar tersenggolnya gadis muda itu bukan sekadar berita. Itu seperti kabar yang menurunkan suasana satu kota. Komunitas yang selama ini mendukungnya merasa terpukul. Orang-orang yang sejak awal mengorganisir voting berkumpul membahas apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, beberapa tokoh daerah memberikan komentar penuh emosi. Ada rasa bangga, ada rasa sedih, ada rasa tak percaya. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Daerah ini tidak hanya memberikan dukungan, mereka memberikan harapan, harapan yang besar, harapan yang dalam. Dan ketika harapan itu tiba-tiba pupus, reaksi emosional pun tak terelakkan. Tetapi, di tengah duka itu, gadis ini melakukan sesuatu yang membuat semua orang terpaku. Beberapa jam setelah pengumuman, ia menulis sebuah pesan sederhana, tanpa banyak kata. Namun, setiap kalimatnya terasa seperti suara hati yang pecah. Ia meminta maaf, ia berterima kasih, ia menyebut mentor yang mendukungnya. Ia menulis bahwa ia merasa sudah memberikan yang terbaik, meski ia sadar dirinya belum sempurna. Tidak ada drama, tidak ada pembelaan, hanya kejujuran seorang remaja yang mencoba kuat. Pesan itu tersebar cepat, ribuan komentar mengalir, sebagian menenangkan, sebagian membesarkan hati. Namun, yang tak disangka adalah langkah berikutnya, sesuatu yang membuat publik kembali ramai membicarakannya. Setelah semua kekisruhan mereda, muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapa setiap kompetisi selalu terlihat glamor, padahal di baliknya ada anak-anak muda yang berjuang menahan tekanan mental luar biasa? Mengapa penonton hanya melihat hasil, tanpa mengetahui ratusan jam latihan, air mata, dan rasa takut di balik layar? Kisah ini bukan hanya tentang tersenggolnya seorang peserta, bukan hanya tentang komentar seorang ikon, bukan hanya tentang drama di media sosial. Ini tentang betapa rapuhnya impian, tentang betapa tingginya harga sebuah mimpi di panggung kompetisi. Tentang bagaimana satu keputusan bisa mengubah hidup seorang remaja dalam hitungan detik. Dan pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada satu refleksi sederhana. Kadang, yang paling bersinar di panggung bukan suara, tetapi keberanian untuk bangkit setelah dunia merasa runtuh.
sebuah perjalanan yang baru saja dimulai, meski babak pertamanya berakhir dengan air mata.